Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Semoga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kemudahan untuk menuntaskan beberapa faedah dari ayat yang ke-21 dari surat Al-Kahfi, kemudian kita bisa masuk pada ayat yang ke-22 dari surat Al-Kahfi, di mana di ayat yang ke-21 ini kita membicarakan tentang satu syubhat yang hingga saat ini syubhat itu juga semakin liar karena minimnya informasi valid yang sampai kepada kita, karena hanya beberapa riwayat-riwayat yang tidak valid atau mungkin barangkali melihat apa yang disaksikan oleh mata telanjang kita tanpa memahami bagaimana kronologi dan kondisi mulai dari awal hingga saat ini, terutama adalah tentang makam Nabi SAW yang saat ini kita lihat secara mata telanjang memang berada di dalam lokasi Masjid Yani Nabawi, dan ini adalah pembicaraan dan pembahasan terakhir Yani dahulu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwa di ayat yang ke-21 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanattakhidana alaihim yani masjida, di mana ayat ini sering dijadikan sebagai alasan klasik ya oleh orang-orang yang sedari awal memang suka sekali mengkultuskan, mengagungkan, memuja dan memuji yani kuburan. Ya, akhirnya dengan adanya dan nampak di depan yani mata kuburan Nabi SAW di dalam masjid ini semakin memberikan semangat bagi mereka. Berarti nggak ada masalah apa yang kita lakukan, toh kuburan Nabi SAW hingga detik ini masih bertahan dan itu posisinya ada di dalam Masjid Yani Nabawi. Apakah memang seperti itu? Kita sampaikan dahulu bahwa ayat ini memang membicarakan tentang syariat sebelum kita, yang kita kenal dengan syar'u man qablana. Itu di dalam kajian usul fikih. Kalau di dalam kajian tafsir biasanya disebut dengan Israiliyat atau disebut yani ad-dakhil. Tapi siapa sangka ini jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Mustafa Al-Adawi ketika menafsirkan ayat yang ke-21 dari surat Al-Kahfi ini, kemudian di akhir ya beliau membuat subtopik bagaimana meluruskan yani fakta adanya syubhat yang selalu digoreng-goreng oleh orang-orang sufia terutama akan legalnya, bolehnya membangun masjid di atas yakni kuburan, dan itu selalu dikaitkan dengan makam Nabi SAW. Nah di sini padahal kajiannya sebenarnya kajian tafsir, dan itu membicarakan tentang proses bagaimana dahulu orang-orang kafir menginginkan dibangun di atas kuburan Ashabul Kahfi ini sebuah masjid. Tapi dikaitkan ini karena apa? Sekali lagi orang-orang sufia selalu menjadikan ini sebagai alasan. Jadi satu, dalil ini surat Al-Kahfi ayat 21 dijadikan sebagai alasan boleh untuk membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, kemudian dikaitkan pula dengan kuburan Nabi SAW. Nah, dua dalil inilah yang seringkali dijadikan sebagai hujah oleh mereka. Adapun ayat yang ke-21 sudah kita bahas dulu ya. Nabi SAW itu sudah menjelaskan bahwasanya ayat ini ya, bahwa masyarakatnya itu membangun
masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala niatannya itu untuk bercerita. Ya, kronologinya diceritakan dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, Ibnu Katsir pun demikian dengan Imam Al-Alusi dalam tafsirnya mengatakan, keinginan masyarakat untuk membangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi ini hanya cerita yang diabadikan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada petunjuk indikator bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi bahkan melegalkan, tidak. Ya, sebagaimana cerita-cerita yang kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Satu contoh misalnya. Ya, ketika kaumnya Nabi Musa itu ada yang menyembah apa? Samiri, sapi. Itu cerita, bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala melegalkan, tidak sama sekali. Pun demikian, ya, bagaimana kita tahu orang-orang kafir Quraisy itu juga menyembah berhala-berhala mereka, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala meridhoi melegalkan penyembahan kepada selain Allah. Sama juga dengan kasus ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan bagaimana masyarakat yang dahulu setelah wafatnya Ashabul Kahfi, keinginannya itu ada yang ingin membangun bunyan, mungkin semacam gedung mewah sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Ashabul Kahfi. Tapi yang lain enggak, bangun saja masjid. Habis itu cerita ini berakhir. Lah ini salahnya sebagian orang kemudian menganggap berarti ini boleh. Enggak bisa seperti itu. Dan itu sudah dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pun demikian Imam Al-Alusi dalam tafsirnya. Yang kedua sudah kita sebutkan. Kenapa dalil ini ya tertolak, artinya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah? Karena yang ngomong ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah berdasarkan pendapat yang sahih. Dan mereka adalah pemuka-pemuka yakni agama mereka. Lah kita tahu ya jamaah yang dirahmati Allah, pemuka agama itu biasanya, dan itu ada di dalam Al-Quran yakni banyak, itu adalah orang-orang yang selama ini dikesankan sesat. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin orang-orang sesat ketika menginginkan agar dibangun masjid di atas kuburan, kemudian kita jadikan sebagai apa? Hujjah, bolehnya kita membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Kata yakni Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini yang tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Pun demikian yang ketiga kemarin sudah kita sampaikan, Nabi SAW sendiri sudah menyatakan bahwasanya banyak sekali dalil-dalil dari hadis di mana Nabi SAW melarang adanya bangunan masjid di atas apa? Kuburan. Kalau seandainya kita melegalkan ayat ini, di sisi lain Nabi SAW melarang, berarti antara ayat dengan hadis apa? Kontradiksi, dan ini mustahil. Baik, kita sedikit mengulas jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang ke-21. Ada syubhat yang pertama dan syubhat yang kedua. Ini tentang makam Nabi. Baik. Ini dijadikan sebagai hujah oleh mereka bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua, bahwasanya ayat yang ke-21 dianggap sebagai apa? Dalil yakni bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Ya, ini adalah dua dalil yang mereka jadikan sebagai acuan yakni selama ini. Kita katakan kemarin bahwasanya satu, Allah Subhanahu wa taala yakni hanya bercerita tentang kondisi penduduk Ashabul Kahfi. Tujuannya apa? Agar dijadikan pelajaran oleh siapapun yang membaca kisah ini. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala meridhoi, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala melegalkan pembangunan masjid di atas kuburan. Nanti bisa disimak di dalam tafsir Ibnu Katsir
Pun demikian dengan Al-Alusi di dalam tafsirnya. Yang kedua, dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, jadi Anda orang-orang yang menjadikan ayat ke-21 ini sebagai dalih bolehnya membangun masjid di atas kuburan, itu tidak tepat. Kenapa demikian? Karena siapa yang ngomong ini? Jadi yang menginginkan, ya, yang menginginkan, ya, itu adalah pemuka atau pemimpin, ya, atau pemimpin, yakni kaum. Dan Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya pemimpin kaum itu mereka adalah orang-orang sesat. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, coba dilihat di dalam surat Al-An'am ayat 60. Coba Wahmi, ayatnya apa Wahmi? Al-An'am kalau nggak salah. Saya lupa Al-An'am apa Al-A'raf. Taib. Di dalam Al-An'am 60 apa? Al-A'raf ayat 60. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qala al-mala'u min qaumihi illa lanaraka fi dhalalin mubin." Ya, di dalam ayat ini pemimpin Al-An'am, Al-A'raf, Taib, Al-A'raf ayat 60. Wa qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ya, kalau kita lihat al-mala' itu adalah pemimpin dan pemuka kaum. Kata Syekh Utsaimin, mereka adalah orang-orang sesat. Dan orang-orang sesat inilah yang mengusulkan agar dibangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi. Kata Syekh Utsaimin, lah ini orang-orang sesat. Kenapa Anda jadikan ini sebagai yakni hujah? Itu enggak tepat. Ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar ingkar kepada Allah. Tapi kenapa kemudian masjid? Karena kita tahu ya nih jamaah dirahmati Allah, keyakinan yang selama ini dipegang teguh oleh Ashabul Kahfi, ya, itu dianggap keyakinan yang sama dengan pendahulu-pendahulu awal dahulu. Dan kita tahu mereka ini adalah orang-orang yang dahulu beriman masih garis lurus dengan keyakinan Nabi siapa? yakni Isa alaihissalam. Ya. Dan kita tahu masjid itu sudah ada. Maka kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, bangunan masjid yang pertama kali dibangun itu adalah Masjidil apa? Al-Haram. Nabi SAW mengatakan selisih 40 tahun dibangunlah masjid apa? Masjid apa? Al-Aqsa. Baru kemudian masjid yang terakhir itu adalah Masjid Nabawi ketika Rasulullah SAW hijrah. Lah, masjid itu sudah dikenal oleh mereka. Maka disinilah kemudian orang-orang sesat ini menginginkan sebagai bentuk penghormatan kepada Ashabul Kahfi yang keyakinannya dan akidahnya kok sama dengan yang diyakini oleh pengikut Hawariyun atau ajaran Nabi Isa, ya wis dibangunkan masjid saja. Sekali lagi, yang ngomong, yang menginginkan itu adalah pemuka dan mereka sebenarnya adalah orang-orang sesat. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah, bahasa kita nggak usah digugu, nggak usah dijadikan sebagai hujah, nggak usah dipedulikan karena sejatinya mereka adalah orang-orang sesat. Terus ngapain kalian semua menjadikan omongannya orang-orang sesat itu jadikan sebagai hujah? Nggak tepat kata Syekh. Yang terakhir kita sampaikan ya jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya hujah ayat yang ke-21 jadikan hujah ini nggak tepat karena bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan yakni hadis. Karena Nabi SAW nanti kita akan sampaikan di makam yani Nabi itu ya, ada sekitar 7 hadis ya, 7 yani hadis yani jamaah yang dirahmati Allah ya, ada 7 hadis di mana semuanya itu membahas tentang laknat, doa keburukan, bahkan yani seburuk-buruk siapa? Yani manusia itu adalah orang yang membangun masjid di atas apa? Di atas kuburan. Ya, dan ini adalah dalil yang paling kuat. Ya sudahlah, nggak usah cari alasan. Ya, karena hadisnya ini kuat, nggak bisa ditakwil ke sana kemari.
Berarti kalau seandainya Anda menjadikan ayat 21 sebagai dalil bolehnya membangun, berarti ada yang error dengan pemahaman dan penafsiran Anda terhadap ayat ini. Ternyata memang error. Ya, kenyataannya apa? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya ingin berkisah, bukan melegalkan dan meridhoi. Yang kedua, yang mengatakan menginginkan untuk dibangun itu adalah orang-orang sesat, kata Syekh Utsaimin. Maka berarti tidak boleh kemudian kita jadikan sebagai hujjah. Dan yang ketiga, kalau kita paksakan berarti bertentangan dengan hadis, padahal hadis malah melarang. Nah, ini adalah di antara 3 jawaban yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, saatnya kita ingin membantah hujjah yang kedua, makam Nabi SAW yang saat ini ya memang secara penglihatan dengan mata telanjang kita itu di dalam yakni masjid. Terus bagaimana kita membantahnya? Ya, Syekh Mustafa Al-Adawi ketika menafsirkan ayat ini juga memberikan ya jawaban-jawaban meskipun tidak terlalu terperinci, tidak terlalu tafsil, tidak terlalu mendetail. Tapi mudah-mudahan ya hari ini dan malam hari ini ya kita berusaha ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, mudah-mudahan kita bisa menuntaskan yakni bantahan atas syubhat sebagian orang di mana boleh membangun masjid di atas kuburan karena melihat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin-poin yang ingin kita sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi dasar kita di dalam menjawab syubhat tersebut. Yang pertama, ya jamaah yang dirahmati Allah, kita harus memahami kronologi dulu ya membangun masjid. Kemarin membangun masjid sudah kita bahas ya. Membangun masjid itu ada tiga makna ya. Jadi membangun masjid, larangan membangun masjid di atas kuburan itu ada kalanya apa kemarin? Kita sengaja sholat di samping, di depan, di belakang kuburan. Yang paling parah itu ketika apa? Sujud di depan yakni kuburan atau menghadap kuburan, itu yang paling parah kata Syekh Albani. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh yakni Albani, itu artinya ketika ada jenazah, artinya sudah ada pemakaman, kemudian dibangun di area pemakaman itu masjid. Itu adalah makna yang kedua. Sedangkan yang ketiga kemarin kita sampaikan ya nih jamaah, apa itu? Ada masjid yang sudah berdiri, kemudian ya ada jenazah meninggal kemudian dimakamkan di area masjid. Nah, ini adalah makna membangun masjid di atas yakni kuburan menurut yakni Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka di sini kita katakan ya bahwasanya membangun masjid ya itu masjid di atas yakni kuburan hukumnya yakni haram. Kenapa demikian? Yang pertama itu karena didukung oleh yakni hadis, dan sudah kita sampaikan ada 7 hadis. Hadis yang pertama ada kata-kata laknat. Jadi kalau sudah ada laknat berarti masuk dosa apa? Dosa besar. Kita sampaikan kemarin. Yang kedua ada doa keburukan. Nabi SAW mengatakan salah satu di antara 7 hadis itu apa? Qatalahumullah. Semoga Allah SWT membunuh mereka-mereka, ya, mematikan mereka-mereka yang membangun masjid di atas yakni kuburan. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan orang yang membangun masjid di atas kuburan dianggap seburuk-buruk yakni makhluk. Tayyib. Jadi ini adalah di antara intisari dari 7 hadis. Dan kita sampaikan ya ini kemarin ya, ada kitab yang sangat bagus dikarang oleh Syekh Saleh Profesor sepertinya sekarang ya, Profesor Dr. Saleh Sindi, dan tahun kemarin yakni beliau hadir di Indonesia di Istiqlal buat yakni daurah ya, bukan tahun kemarin, bulan kemarin ya, buat daurah yang di sana, dan salah satu karya beliau itu adalah membantah ini tentang makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebutkan pertama itu hadisnya ada sekitar 7 riwayat. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ijma. Ya, yang pertama Ibnu Taimiyah. Taib. Yang kedua Imam Syaukani.
Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam Majmu' Rasailnya bahwasanya para ulama sudah berkonsensus, berijma bila membangun masjid di atas kuburan hukumnya apa? Yani haram. Berarti hadis ini tentang haramnya diperkuat oleh ijma. Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya juga mengatakan demikian. Di mana di dalam kitabnya Syarhus Sudur bitahrimi raf'i al-kubur. Di dalam kitab ini Imam Asy-Syaukani juga mengutip ijma bahwa membangun masjid di atas kuburan itu hukumnya haram. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa makna atau penafsiran membangun masjid di atas kuburan itu apa kemarin? Satu, artinya sholat, karena masjid itu tidak harus bangunan jamaah. Itu penting. Makanya Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Tahdhirus Sajid, kenapa mereka ini dilaknat? Itu karena ada satu di antara tiga penafsiran. Satu, bisa karena sholat, meskipun tidak harus ada bangunan masjid. Jadi sholat ini bisa menghadap samping kiri atau kanan atau belakang. Tapi yang paling parah apa? Kalau seandainya kuburannya itu jadikan sebagai arah kiblat. Lebih parah kalau seandainya niatnya itu memang sujudnya untuk si penghuni kubur. Jadi makanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan, kenapa mereka dilaknat menjadikan masjid di atas kuburan? Makna yang pertama itu tidak harus bangunan, tapi sholat, meskipun itu tidak ada bangunannya. Yang kedua, kata Syekh Albani rahimahullah taala, itu ada pemakaman, taib, kemudian dibangun, berarti ini bangunan, di atasnya apa? Masjid. Ini adalah makna yang kedua. Coba dirahmati Allah. Sebenarnya yang paling penting pesan dari larangan membangun ini adalah yang pertama ini sebenarnya. Karena kadang-kadang orang itu kan ketika memahami masjid itu berarti apa? Selalu identik dengan bangunan, padahal tidak harus. Satu contoh Nabi SAW pernah bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan di mana para nabi sebelumku enggak diberikan. Nabi SAW menyebutkan apa yang pertama? Nabi SAW mengatakan, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Maksudnya apa? Di sini Nabi SAW menyebutkan masjid. Tapi kalau kita lihat di dalam tafsirnya, apakah kemudian dijadikan untukku di atas muka bumi ini masjid? Apakah harus bangunan? Ini tidak. Masjid di sini kalimatnya demikian, tapi maksudnya adalah tempat untuk sujud, tempat untuk sholat, dan tidak harus berbentuk bangunan. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis ini jamaah dirahmati Allah, ini adalah keutamaan, ini adalah keistimewaan umat ini. Maka kita bisa sholat dimanapun. Kita bisa sholat di parkiran, kita bisa sholat di lapangan, kita bisa sholat di tanah lapang. Maaf, bagi orang-orang umat-umat terdahulu itu mereka nggak akan mendapatkan ini. Coba kita lihat, mereka kalau ibadah di tempat bangunan khusus. Maaf, kalau seandainya orang Nasrani itu di kanisah atau gereja. Kalau seandainya orang Yahudi di mana? Di sinagognya. Tapi kaum muslimin enggak, bebas. Dimanapun yang berada. Jangankan, maaf, yang langsung bersentuhan dengan kita. Bahkan kita pun bisa sholat di udara ketika kita naik pesawat. Itulah makna masjid, dan artinya di atas muka bumi ini, baik langsung bersentuhan maupun di atas, kita bisa sholat dimanapun tanpa ada batas. Itu maksudnya masjid. Jadi Nabi SAW menyebut masjid, tapi maknanya luas. Sama juga dengan ini. Makanya Syekh Albani rahimahullah ingin memberikan pesan, jangan sampai salah kita memahami lafadz masjid. Kenapa mereka itu
Laknat karena ada 3 makna. Yang pertama, sekalipun nggak ada bangunan, yang penting dia sujud, samping kanan, samping kiri, belakang, apalagi kemudian dijadikan sebagai kiblat, hati-hati. Yang kedua, sudah ada pemakaman. Karena memang ini area pekuburan, kemudian dibangun di atasnya masjid. Ini makna yang kedua yang menjadikan laknat Allah bagi mereka. Yang ketiga, ya, berarti ada apa? Masjid yang sudah dibangun. Kemudian ada jenazah, ya, dimakamkan di dalamnya, ya, baru dimakamkan di area masjid tersebut. Ini adalah makna yang ketiga. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah muqaddimah pertama. Jadi sebelum kita membahas makam masjid Nabi makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus paham dulu bahwasanya membangun masjid di atas kuburan itu haram. Karena hadis, karena yakni ijma. Makna membangun kita harus paham. Ini adalah modal utama. Selanjutnya yakni jamaah yang dirahmati Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Kita akan langsung masuk ke yakni kronologi. Kenapa makam Nabi SAW yang terlihat oleh mata kita ada di dalam areal masjid? Ini yang kita akan runtut. Ya, kata Pak Karno itu jas merah ya Pak ya. Jas merah kok Pak. Tayyib. Itu penting ini sekali. Ya, jangan sampai kemudian melihat pokoknya berat kok ini Pak. Pokoknya saiki ono kayak ngono nggak bisa. Kita harus tahu dulu sejarahnya di awal bagaimana. Maka yang kedua, kita harus tahu, memahami apa? Memahami kronologi. Tayyib. Makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Kita harus tahu terlebih dahulu dari awal hingga berlanjut saat ini. Taib. Lah, ini ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama jamaah yang dirahmati Allah. Kita harus tahu dulu alasan. Taib. Makam Nabi di kamarnya siapa? Aisyah. Jadi mau nggak mau kita harus meruntut dari awal. Apa alasan makam Nabi SAW itu kuburannya itu ada di kamarnya Aisyah? Ada 2 alasan, dan tentu hal ini didasarkan pada dalil. Ya, karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, ya, setiap nabi itu dimakamkan ya di tempat yakni meninggalnya atau wafatnya. Nabi SAW mengatakan demikian, dan hadisnya sahih. Banyak sekali redaksi, dan Syekh Albani juga mengiyakan. Artinya tidak perlu kemudian kita permasalahkan status dan derajat hadisnya. Salah satunya adalah mami nabiyyin illa yani tufina min haitsu qubid. Ini salah satu redaksi. Tidaklah ada seorang nabi kecuali ia akan dimakamkan di mana ia meninggal, di mana ia dicabut yani ruhnya. Dan kita tahu meninggalnya Nabi SAW di mana? Di kamarnya Aisyah. Ini pun sekaligus menjadi bantahan bagi orang-orang Rafidhah. Karena orang-orang Rafidhah itu nggak percaya kalau Nabi SAW itu meninggal di kamarnya, bahkan di pangkuannya Aisyah, itu nggak percaya. Mereka menganggap ini adalah berita dusta. Bahkan yang disebarkan di kalangan orang-orang Rafidhah mengatakan bahwasanya Nabi SAW meninggal di pangkuannya siapa? Istrinya Ali siapa? Yani Fatimah, putrinya. Jadi padahal tidak ada hadis yang mengatakan demikian. Fatimah bahkan menjenguk ke kamarnya Aisyah. Makanya ada sebuah kisah kan, ada sebuah cerita. Ketika Fatimah itu dipanggil oleh Nabi SAW beberapa hari sebelum wafatnya, Fatimah datang kemana? Ya ke kamarnya Aisyah. Karena Nabi SAW itu sudah minta kepada seluruh istri-istrinya, ya, agar merelakan Aisyah lah yang merawat yani beliau.
ketika Rasulullah SAW sudah sakit parah. Sampai Fatimah pun datang ke sana ketika dipanggil. Dan kisahnya kan sangat masyhur. Aisyah di luar, nggak boleh mendengarkan. Fatimah masuk. Ketika Fatimah itu keluar, Aisyah itu melihat wajahnya menangis. Kemudian Fatimah berubah menjadi tertawa atau terlihat yani bahagia. Akhirnya Aisyah, bahasa kita mungkin apa Pak? Pengen tahu kok Pak? Kepo. Fatimah, apa yang terjadi dengan antum? Karena Aisyah nggak boleh masuk. Itu di kamarnya, tapi Nabi SAW pengen. Lah, ini yang kemudian diolah oleh orang-orang Rafidhah. Seakan-akan bahwasanya meninggalnya Rasulullah SAW itu di pangkuannya Fatimah, padahal enggak, itu di kamarnya Aisyah. Ternyata Fatimah tidak ingin menyampaikan kepada Aisyah, ya, demi untuk menjaga apa? Yani wasiat dari ayahnya. Subhanallah, ternyata Aisyah ini diberikan kecerdasan memang oleh Allah. Kejadian ini nunggu sampai ketika Nabi SAW wafat, dimakamkan, baru kemudian ada kesempatan tanya lagi Aisyah. Aku masih ingat dengan kejadian dulu, wahai Fatimah. Engkau keluar dari kamarku setelah menjenguk Nabi SAW ayahmu, engkau terlihat menangis. Tapi nggak lama kemudian berubah, aura wajahmu itu tertawa. Seakan-akan menampakkan aura kebahagiaan. Apa yang terjadi? Baru ketika itu Aisyah Fatimah berani untuk menyampaikan. Ketika aku keluar, ya, ketika aku keluar terlihat aku sedih karena Nabi SAW, artinya ayahku sudah menyampaikan, yakni bahwa ya engkau sebentar lagi juga akan mengikutiku. Artinya Nabi SAW akan meninggal dan gak lama itu kamu. Itu yang menjadikan aku sedih. Tapi di saat itu aku teringat bahwasanya ada pesan terakhir dari ayahku, bahwa aku akan dijadikan sebagai ya pemimpin yani wanita nanti di yani jannah. Itulah yang kemudian aku menjadi bahagia. Ya, subhanallah. Lah, jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke masalah ini. Yang kedua, yani sedikit baru nanti kita akan mendengarkan azan. Yang kedua, ya, Nabi SAW khawatir, ya, bila dimakamkan yakni di luar, artinya di pemakaman umum, Nabi SAW khawatir kalau seandainya dimakamkan di luar atau pemakaman umum akan yakni dikultuskan. Dikultuskan itu salah satunya ya jadikan apa? Akan dibangunkan masjid, dipuja-puji dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, ya, ketika beliau bersabda, ya, kenapa la ubriz, ya, lau ubriz, yani kubri, seandainya makamku itu ubris, dimakamkan di luar, baris itu kan di luar, artinya ditampakkan, artinya di baki atau pemakaman yang lain. Tapi Nabi SAW yani enggan. Beliau khawatir, la akhsha yani ayyuj'al yani kubri masjidan. Itu yang aku khawatirkan. Karena beliau trauma dengan kejadian umat-umat terdahulu ketika mereka mengkultuskan kuburan-kuburan para nabi mereka yang akhirnya lambat laun dibangun apa? Masjid. Nabi SAW yani enggak mau. Berarti inilah alasan dua. Nabi SAW mengatakan sendiri. Dan ini yang kemudian menjadikan Abu Bakar kenceng. Sudah enggak mungkin lagi ini dimakamkan di luar. Karena Nabi SAW pernah ngomong demikian. Yang kedua, Nabi SAW pernah ngomong juga, kalau seandainya dimakamkan di luar, khawatir kuburannya nanti dikultuskan. Karena kalau di luar itu kan agak susah untuk dia apa? Yani dijaga. Kalau kita lihat yani jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat yani gambar itu ya, maaf ya. Ya, ini adalah Masjid Nabawi misalnya. Lah di sini itu adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah di sini ini adalah rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini adalah rumah Fatimah dengan yani Fatimah.
Jadi ada kemungkinan kalau seandainya dimakamkan yang di sini itu masih ada jaminan yakni keamanan. Meskipun baqi masih di sini. Ini arah kiblat yakni ke sana. Nah, nanti kita akan yakni gambar insyaallah bagaimana proses tembok pertama, tembok kedua dan tembok yang ketiga di masanya Al-Walid ibnu Abdul yakni Malik. Kronologi ini baru pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan nanti jawaban yang kelima itu yang paling akhir, supaya nanti kita akan tahu kronologinya dan bagaimana kita menyikapi makam Nabi SAW yang saat ini secara kasat mata berada di dalam Masjid Yari Nabawi setelah adzan. Tafadhal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di sana, ini kronologinya ya, bertahap. Yang kedua, ya, kamar yakni Aisyah itu di tembok terpisah dari Masjid Nabawi. Ini adalah tahapan yang kedua supaya kita tahu. Jadi ini ada prosesnya ya nih jamaah. Jadi proses yang pertama itu adalah Nabi SAW kan meninggal. Berarti ditaruh di mana? Ya, kiblat di mana? Di sini. Ini kiblat. Kiblatnya Masjid Nabawi ke arah mana? Selatan. Berarti sini apa? Ini utara. Makam Nabi SAW di mana? Di sini, kemudian di sini. Makam Nabi SAW yang mana? Ya ini, Abu Bakar, kemudian Umar. Jadi ceritanya, ketika Nabi SAW meninggal yang pertama, ya, kemudian Abu Bakar. Kala itu ada pembatas seperti ini. Kenapa Abu Bakar dimasukkan di sini? Antara Nabi SAW karena masih apa? Suaminya, mahram. Abu Bakar apanya? Ayahnya. Baru ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, baru kemudian dibuat yakni hajiz, maaf. Hajiz itu artinya apa? yakni tembok, atau mungkin istilahnya itu adalah sitara, penutup. Karena Aisyah merasa bahwasanya keberadaan Umar yang dimakamkan bersama dengan makamnya Nabi pun demikian dengan makamnya ayahnya Umar ini bukan mahram. Sampai ketika Aisyah itu meninggalkan rumah ini, baru kemudian di tembok. Ini adalah tembok pertama. Jadi temboknya itu terpisah dari Masjid yakni Nabawi. Ya, Masjid Nabawi di mana ya nih jamaah? Masjid Nabawi di sini. Sini. Di sini Raudhah. Taib. Kiblatnya ke sana ke selatan, sedangkan utaranya di sana. Kalau kita kiblatnya ke yakni barat. Lah, ini adalah poin yang kedua, supaya kita tahu bahwasanya kamar Aisyah itu nanti ketika ditinggalkan memang sudah benar-benar terpisah dari Masjid Nabawi. Dan ingat, kala itu belum ada perluasan. Memang ada perluasan di zaman Nabi SAW, tapi Nabi SAW masih hidup. Perluasannya itu arahnya ke sini tok. Lanjut yang ketiga. Perluasan Masjid Nabawi di zamannya siapa? Saya pengen Umar, dan zamannya yakni Utsman. Kalau nggak salah di zamannya Umar itu di 18 Hijriah, kalau Utsman di tahun 24 yakni Hijriah.
Ingat, di antara ya yang paling mencolok dari perluasan di dua masa kekhalifahan ini apa? Tidak memasukkan kamar Aisyah ke dalam apa? Yani area masjid. Ya, nanti bisa dilihat. Atau di Masjid Nabawi di sampingnya itu ada apa? Ada museum Masjid Nabawi. Itu nanti ada proses bagaimana perluasan. Itu semuanya. Jadi kalau seandainya tadi di sini ya, ini makam ya, ya. Jadi masjid itu perluasannya ke sini terus, arah ke sini dan arah ke sini. Ya, 2 kali perluasan di 2 masa, yakni kekhalifahan. Itu tidak pernah memasukkan. Ya, lah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di zamannya ini rumah-rumah ini tadi mana ini ya? Tadi ada rumah-rumah kecil. Inilah. Ini kan Masjid Nabawi. Ini kebalik seharusnya gini ya. Atau gimana? Kalau ini kiblatnya ke sini ya. Ini kiblatnya ke sini. Kiblatnya ke sini. Aduh, ini kadung gambar ke sini, gambar ke sini lagi. Ya sudah nggak apa-apa lah. Sekarang kita pakai gambarnya ke sini saja. Nah, ini semua itu nanti dibongkar. Ya. Tapi tetap ya, ada sebagian yang memang tidak langsung memasukkan apa? Area ini. Jadi memang arahnya itu ke arah mana itu, Pak? Berarti kalau di sini selatan, di sini utara, ke sini arah berapa? Arah barat. Jadi arahnya itu nanti ke barat. Terus memanjang ya nih ke sana. Yang jadi masalah di sini itu adalah yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah, ketika di masa kekhalifahan siapa? Khalifah Walid bin yani Abdul Malik di tahun 88 yani Hijriah. Ini menjadi awal. Ya. Kala itu dia menjadi khalifah. Sedangkan gubernur Madinah siapa? Umar bin Abdul yani Aziz. Umar bin Abdul yani Aziz. Apa yang terjadi di sini? Lah ini menjadi malapetaka di sini. Kita katakan malapetaka, nanti kita akan sampaikan. Karena tidak semua orang itu setuju. Jangankan ya para sahabat yang tidak setuju. Sebenarnya Umar bin Abdul Aziz dalam riwayat itu juga sudah mengatakan keberatannya kepada khalifah. Tapi statusnya kala itu apa? Gubernur. Jadi masih bawahan. Umar bin Abdul Aziz belum menjadi apa? Belum menjadi khalifah. Sudah memberikan ya, karena dia kan gubernur Madinah. Ketika perluasan, keinginan dari Walid ini ya, keinginan dari Walid Ibn Abdul Malik ini, kamar Aisyah dimasukkan ke dalam area masjid. Ini yang terjadi kemudian beberapa para sahabat nanti kita akan sampaikan di pembahasan khusus yaitu syubhat. Ini yang kurang setuju. Bahkan gubernur Madinah kala itu sudah menyampaikan keberatannya bagaimana hal ini. Karena semenjak dahulu mulai dari perluasan Nabi, perluasan Umar, Utsman, bahkan di zamannya Ali, di zamannya pun yani Muawiyah di awal-awal, padahal ini adalah khalifah apa? Umayyah. Muawiyah yani saja enggak sampai berpikiran seperti itu. Wajar bila mana beliau itu menyampaikan unek-unek keberatannya. Tapi sekali lagi yani jamaah, penguasa kala itu adalah pengambil kebijakan. Akhirnya
keinginan untuk memasukkan kamar Aisyah ya ke dalam area masjid dalam proses perluasan itu tidak bisa terelakkan. Nah ini masa di tahun 88 yang Hijriah. Tapi Gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz ketika tidak kuasa lagi, ya wis, tapi beliau pengen mengajukan satu keinginan. Apa itu? Tembok tadi kotak, dia pengen menambah lagi tembok. Lah tembok yang kedua ini bentuknya segi 5. Nanti ada alasannya. Jadi atas permintaan dari Gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz, ini kuburan ya, ini adalah tembok pertama. Baru kemudian ada tembok semacam gini. Kiblat kemana? Ke sini ya kiblat ya. Kiblat. Ini arah utara. Jadi orang sholat kemana? Sini. Lah, apa alasannya? Permintaan dari Gubernur Madinah agar dibuat tembok baru yang sekiranya di sini itu disebut, yakni apa, agak dibentuk lancip. Ada 2 alasan. Ya, dengan harapan lancip ini menyusahkan ya orang yang sholat di belakang apa? Ya di makam atau hujroh. Jadi mungkin istilahnya kalau seandainya di sana kiblat itu kesusahan karena bentuknya apa? Bentuknya lancip. Itu salah satunya. Jadi orang yang sholat di sini kesusahan di sini karena bentuknya lancip. Itu alasan Gubernur Umar bin Abdul Aziz karena merasa sudah nggak bisa lagi karena kebijakan dari Al-Walid ibn Abdul Malik ini. Perluasannya nanti sudah masuk ke sini nanti. Lah ini perluasannya sudah masuk ke sini. Kalau tadi Abu Bakar, Utsman dengan Umar ke sini, Al-Walid itu mintanya langsung dimasukkan. Tapi sekali lagi di sini ditambah apa? Nah, lancip seperti ini. Berarti orang-orang yang sholat ke sini, terutama yang berada di sini itu agak kesusahan karena merasa nggak nyaman, mencong-mencong seperti itu. Alasan yang kedua, kenapa bentuknya itu segi 5? Agar tidak menyerupai bangunan apa? Ka'bah. Itu alasan dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang pertama alasannya itu supaya menyusahkan orang itu agar tidak sholat di situ. Kan masih luas gitu loh. Masjid Nabawi kan dari sini kan sudah luas. Ke belakang juga luas. Maka dengan harapan seperti ini, ketidaknyamanan itu diharapkan mereka nggak sholat di situ. Maka ini yang diharapkan dari Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, kenapa bentuknya itu segi 5? Kok nggak kotak sebagaimana tembok yang pertama? Hal itu supaya tidak menyerupai bangunan yakni Ka'bah. Taib, yang dijamaah dirahmati Allah, proses yang kelima. Dan ini sepertinya yang terakhir. Ya. Pernah terjadi yakni kebakaran. Ya, di Masjid Nabawi di tahun 88 Hijriah. Apa yang terjadi yakni jamaah? Akhirnya kemudian guna untuk memperkuat makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dibuatlah tembok yang ketiga. Makam ini tembok pertama. Tembok yang kedua di masanya siapa? Al-Walid, di masa gubernur siapa? Umar bin Aziz. Baru kemudian sekarang itu agak kurang beraturan sebenarnya. Kayak gini. Tembok yang ketiga. Lah, tembok yang ketiga inilah ada yang mengatakan di tembok dan dilapisi semacam tembaga atau kuningan. Berarti ada berapa? 1, 2 dan yakni 3. Subhanallah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam
mandumahnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah itu mengubah bait syair. Apa bunyinya? Fa'ajabahu rabbul alamin du'aahu wa ahata bi thalathatil judran. Ternyata ini adalah bagian dari keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa ya, bagaimana Allah taj'al qabri aidan. Jangan sampai ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku itu sebagai apa? Tempat untuk ya dikultuskan, diziarahi khusus, dibuat macam-macam, meminta-minta di situ dan lain sebagainya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan di dalam bait syairnya, fa ajabahu rabbul alamin du'aahu wa ahata bi thalathatil judran. Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin akhirnya mengijabahi doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya benar-benar ya dilindungi dengan 3 tembok. Tembok pertama tadi, tembok kedua ya di masanya Al-Walid, dan tembok yang ketiga ya sekarang kita lihat, dan itu sampai bertahan hingga saat ini yang kelihatan. Kan kalau ada yang ke sana itu kan tembok-tembok kayak berwarna apa? Kuning kemas-emasan kayak seperti itu. Lah itulah yang tembok paling akhir. Makanya kemudian digubah dalam bait syair oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jamaah dirahmati Allah, ini adalah prosesnya ini tadi. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya membangun masjid di atas kuburan haram, hadis ada 7 riwayat, ijma. Kemudian apa tafsir dari membangun masjid, itu adalah modal pertama kita. Yang kedua, sebelum menjawab, kita harus tahu dulu bagaimana kronologinya. Ya, yang pertama tadi sudah kita sampaikan, kenapa sih ya di situ kok nggak di luar saja, kan biar masalah nggak rumit seperti ini. Kita harus tahu alasannya. Itu sudah menjadi sunnatullah, tidak hanya berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi pun demikian. Alasan pertama, semua para nabi itu dimakamkan di tempat ia wafat. Alasan yang kedua, ada kekhawatiran, dan itu diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikhawatirkan hal itu akan menjadi tempat dikultuskannya kuburan nantinya oleh generasi-generasi selanjutnya. Kemudian yang kedua tadi kita sampaikan bahwasanya prosesnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di situ. Kemudian Abu Bakar di situ. Ya, masih tinggal di setengahnya tadi, di ruang tamunya itu dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Baru ketika Umar dimasukkan ke situ, ya nggak lama kemudian Aisyah keluar dari rumah tersebut di tembok, dan ini menjadi tembok pertama. Yang ketiga, ya, di masa Umar pun demikian, Utsman ini mengalami perluasan. Tapi ingat, dalam perluasan di 2 kekhalifahan ini tidak dimasukkan sama sekali. Jadi perluasannya itu ke arah utara dan ke arah barat, tidak disentuh sama sekali. Dan kala itu mereka sadar bahwasanya adanya tembok pertama ini berarti ini sudah bangunan apa? Terpisah. Yang keempat, lah ini yang jadi awal. Ya, di mana Khalifah Al-Walid punya keinginan. Nah, di sini sudah ada konfrontasi, termasuk gubernurnya sendiri Umar bin Abdul Aziz sudah menginginkan enggak. Tapi karena kebijakan akhir dia sebagai khalifah, mau tidak mau dilaksanakan. Hanya saja khalifah atau gubernur Umar bin Abdul Aziz menginginkan ada satu tambahan, yaitu tembok yang kedua berbentuk lancip dengan 2 alasannya ini tadi. Di tahun 886 Hijriah terjadi kebakaran hebat di Masjid Nabawi. Nah, disinilah kemudian dibangun tembok yang ketiga. Yang kita tahu saat ini ada tembaga-tembaga atau berwarna kekuning-kuningan, itulah tembok yang kedua. Dan hingga bertahan sampai detik ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ini adalah bagian dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar diijabahi, karena Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan 3 tembok. Fa'ajabahu rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani, dengan 3 tembok. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir kita membahas tentang syubhat. Ya, kita membahas tentang syubhat. Syubhat yang pertama
Ini berkaitan dengan tetap dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhat yang pertama bahwasanya ya ada keinginan beberapa yakni sahabat agar Nabi dimakamkan di dalam area masjid dan yang lain tidak mengingkari. Taib. Ya, ini syubhat dan nanti kita kaitkan dengan kondisi tadi. Jadi ada sebuah riwayat di mana ketika Nabi SAW wafat, itu kan silang pendapat. Ada yang mengatakan, termasuk Abu Bakar, ya sudah dimakamkan di mana? Di kamar, karena disitulah ya Nabi SAW wafat. Ma min nabiyyin illa haitsu dufina illa dufina haitsu qubid. Di mana seorang nabi itu meninggal, di tempat itulah dimakamkan. Sebagian yang lain enggak, di luar saja, kan baqi sudah ada. Lah yang ketiga, ada sebagian beberapa sahabat yang mengatakan sudah dimakamkan saja di dalam masjid. Menurut ini masuk subhat riwayat tersebut bahwasanya para sahabat yang lain tidak yakni mengingkari. Kita katakan hal ini syubhat. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita mengiyakan para sahabat tidak mengingkari, berarti ketika ada perluasan dan dimasukkan hujrahnya Aisyah ke dalam area masjid, berarti ya apa yang terjadi di masa lalu itu benar-benar terbukti ketika hujrahnya Aisyah dimasukkan ke dalam area masjid. Itu bukan sesuatu pelanggaran syar'i, karena kenyataannya para sahabat itu tidak yakni mengingkari. Ya. Nah ini terbantahkan ya nih jamaah. Aisyah itu yang paling kenceng. Tidak. Karena apa? Sekali lagi dikaitkan. Satu, Nabi SAW meninggal berarti tetap di kamar, dimakamkan. Yang kedua, Nabi SAW sudah mengingatkan, memperingatkan kepada umatnya, nggak boleh apa? Memakamkan ya jenazah. Tadi sudah kita sampaikan ya maknanya itu, memakamkan jenazah di dalam ya di masjid. Jadi Aisyah ini yang paling kuat mengingkarinya. Ya, termasuk di dalam sebuah hadis dari Ishaq bin Rahawai. Hadisnya ini juga sahih. Banyak para sahabat yang mengingkari. Nah ini penting kita mengawali dari syubhat yang pertama. Kenapa demikian? Kalau seandainya bahwasanya ada beberapa sahabat yang mengingkari di dalam masjid, tapi tidak ada para sahabat yang lain yang mengingkarinya, oh berarti ketika Al-Walid memasukkan nggak ada masalah. Berarti ini sesuai dengan keinginan sahabat dahulu ketika Nabi SAW wafat, dan para sahabat nggak mengingkari, berarti boleh-boleh saja. Hanya saja timingnya belum waktunya, belum tepat ya nih kala itu baru dilaksanakan oleh Al-Walid. Tapi kita katakan enggak, para sahabat yang nih kala itu banyak yang menolaknya, termasuk Aisyah, termasuk sahabat-sahabat yang lain. Taib. Syubhat yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya taib. Beberapa orang mengatakan kuburan Nabi, kalau menurut mereka, dimasukkan ke dalam area masjid ya, itu ya bukan
khususan Nabi saja. Nah, ini yang jadikan sebagai syubhat oleh mereka. Karena ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW di dalam, kita pun boleh. Karena di dalam itu bukan hanya untuk siapa? Jadi Nabi. Makanya kemudian banyak kita jumpai masjid-masjid yang di dalam situ ada yakni kuburannya, karena ada syubhat yang kedua. Mengatakan bahwasanya tidak hanya berlaku untuk Nabi. Padahal tadi sudah kita bantah ya. Yakni tentang di dalam itu karena ada faktor X yakni tadi. Tapi kemudian dilancarkan beberapa syubhat ini lagi yang kedua. Tapi dibantah oleh para ulama yang lain. Jadi satu, kalau seandainya ya kuburan ya memasukkan kuburan ke dalam area ini ya, seandainya hal tersebut ya dicintai atau disukai yakni Nabi ya, pasti kuburannya Khadijah, pun demikian dengan Hamzah, pun demikian dengan yakni sahabat, pasti lebih dulu dimasukkan kemana? Ke dalam masjid. Tapi kenyataannya Nabi SAW tetap pada prinsipnya bahwasanya laknatullahi alal yahud wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim yakni masajid. Kalau seandainya klaim mereka, syubhat mereka bahwasanya ini bukan untuk Nabi tapi untuk yang lain, kalau memang demikian kenapa Nabi SAW tidak memasukkan yakni Khadijah makamnya itu ke dalam masjid? Kenapa Hamzah ketika meninggal tidak? Bahkan Ibrahim itu siapa? Putra Nabi SAW yang meninggal di mana? Itu di Madinah lah ya. Kalau memang itu bukan kekhususan Nabi SAW berlaku untuk umum, kenapa Ibrahim ketika meninggal nggak langsung dimakamkan di Masjid ya Nabawi? Alasannya apa? Simpel, karena itu sudah terlarang. Tidak hanya di masa Nabi SAW, di masa sahabat, ya, itu tidak kita jumpai. Mulai dari zamannya Abu Bakar, mulai zamannya Umar, mulai yani zamannya Utsman, mulai zamannya Ali. Ini adalah masa generasi emas sampai zamannya Muawiyah. Tidak kita jumpai. Kalau memang anggapan Anda bahwa bolehnya membangun masjid di atas kuburan tidak hanya berlaku untuk Nabi, untuk seluruh yakni manusia, seluruh kaum muslimin, besar kemungkinan mereka-mereka generasi emas pastilah ketika ada orang yang meninggal dimasukkan dan dimakamkan di masjid. Kenyataannya kan yakni tidak. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berbeda ketika para sahabat itu sudah yakni meninggal semua. Ini kronologinya juga yakni jamaah. Ada yang mengatakan Jabir ini adalah sahabat yang paling akhir meninggal di tahun 78 Hijriah. Masa Al-Walid itu kisaran 80 sampai 90. Berarti bisa dipastikan nggak ada siapa? Nggak ada sahabat sama sekali. Lah, ini yang jadi masalah. Karena sahabat dari awal semuanya mengingkari. Makanya mereka tahu betul semua sahabat ketika masih hidup berganti-ganti khalifah. Muawiyah juga sahabat, semuanya mengingkari, nggak mungkin. Tapi kenapa kemudian kuburan Nabi SAW akhirnya kemudian dimasukkan area itu? Kita harus jadi tahu. Di masa Al-Walid itu para sahabat sudah tidak ada yang hidup. Berarti ini generasi apa? Ya, ini generasi yani tabi'in. Dan inilah sudah mulai muncul keras ini. Meskipun demikian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taib, yani tabi'in, sekali lagi, apakah mereka iya? Tidak. Tabi'in ini juga mengingkari. Salah satunya itu adalah
Urwah, Taib, Sa'id ibnu Al-Musayyib. Ini adalah salah satu tabi'in yang paling keras ya nih banget. Ketika ada keinginan dari Al-Walid untuk memasukkan hujrahnya atau kamarnya Aisyah ke dalam area perluasan Masjid Nabawi. Masa tabi'in, tapi yang namanya masa tabi'in itu tidak sekuat apa? Ya ini masa-masa sahabat. Karena masa sahabat ini sudah kuat ya nih sekali, sudah mengatakan nggak mungkin. Itu semenjak Nabi SAW jadi wafat. Jadi kala itu kan ada 3. Satu di hujrahnya, yang kedua di baqi di luar di pemakaman umum, dan yang ketiga ada yang mengusulkan di dalam Masjid Nabawi. Ini yang 3 diingkari semua, nggak mungkin. Karena Nabi SAW sendiri mengingkari, laknat, nggak mungkin. Jadi ada 2 kemungkinan, antara di kamarnya Aisyah atau di pemakaman umum. Tapi pemakaman umum akhirnya kemudian ya diurungkan. Karena apa? Nabi SAW pernah bersabda yani tadi, kalau seandainya saya dimakamkan di pemakaman umum dikhawatirkan akan dikultuskan. Berarti akhirnya semuanya sepakat di dalam. Itu kronologinya yani coba. Jadi semuanya mengingkari dan nggak pernah terjadi. Adapun orang yang menganggap bahwasanya ini bukan kekhususan, ya kalau bukan kekhususan banyak sahabat yang dimakamkan di masjid tapi tidak pernah kita jumpai. Ya, pun demikian di masa-masa sampai berakhirnya para sahabat itu belum terjadi sama sekali. Baru terjadi di masanya tabi'in ya, ketika Al-Walid berkuasa, tadi sudah kita sampaikan, kemudian dimasukkan ke dalam yakni area yakni masjid. Itu. Ada syubhat yang ketiga. Ya. Kalau memang demikian, kenapa makam Nabi ya tidak dipindah saja, istilah seperti itu Pak? Artinya dibongkar, kan selesai masalah. Anda terlalu membela banget sih seperti itu. Katanya nggak boleh, katanya gini dan lain sebagainya. Kenapa nggak dibongkar ya ini saja? Atau Masjid Nabawi yakni dipindah. Taib. Ini ya kita anggap yakni sebagai apa? Ini syubhat yang terakhir. Karena memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan sudah kita sampaikan dahulu, secara hukum yakni umumnya, kalau seandainya ada kuburan pemakaman, kemudian di area pemakaman itu dibangun masjid, maka yang terakhir itu harus dibongkar. Masjid harus dipindahkan. Tapi kalau seandainya sudah area masjid, kemudian ada jenazah yang dimakamkan di situ, maka berarti kuburannya itu harus dibongkar dan jasadnya dipindah di pemakaman yakni umum. Ternyata kemudian ini yang dijadikan hujah oleh orang-orang yang yakni tadi, yang pengen tetap yakni adanya dan bolehnya dibangun masjid di atas yakni pemakaman. Kalau gitu kenapa nggak dipakai yakni saja kaidahnya Syekhul Islam Taimiyah? Salah satunya kalau nggak dibongkar kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipindah tempat yang lain, atau Masjid Nabawi yang digeser, diperluaskan di sana, atau paling tidak Masjid Nabawi dipindah lah. Pindah kemana Pak? Ke Pacet Pak? Nggak mungkin. Taib. Para ulama mengatakan ya 2 sisi ini nggak mungkin. Yang pertama, kalau seandainya dibongkar yakni saat ini dipindah kemana, itu berarti menyelisih kaidah pertama tadi kita. Alasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, berarti Anda menyelisih hadis. Sudah nggak mungkin lagi sudah. Dibongkar ini kemana? Dipindah misalnya ke baqi, berarti Anda menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa tufina illa tufina haitsu qubid." Kemudian yang kedua, apalagi ini Masjid Nabawi dipindah kemana? Ya, ke Tabuk misalnya, atau dipindah lebih jauh lah, yakni supaya tidak ya masuk yakni area pemakaman. Kan selesai masalah. Gak semudah itu. Karena Masjid Nabawi itu jamaah yang dirahmati Allah, ya, itu sudah apa? Ussisa alat
takwa di tempat itu. Berarti kalau seandainya dipindah di tempat yang lain, nggak tahu, ini nanti konsekuensinya berat. Dipindah tempat yang mana? Ya, karena di tempat itulah satu pahala itu dilipat gandakan. Masjid Nabawi pindah ke Pacet, apakah sholat di sini kemudian dapat 1 rakaat sebanding dengan itu? Enggak, sudah beda. Sudah nggak mungkin lagi, karena di tempat itu memang ya dilipat gandakan yakni pahala. Ya. Kemudian yang kedua, banyak konsekuensi yang lain. Raudhah. Lah kok raudhahnya di mana? Dipindah juga sekalian. Jadi raudhahnya semakin panjang gitu, Pak. Sudah nggak masuk akal. Makanya ini adalah subhat yang terakhir yang tidak memungkinkan. Maka berarti ya sudah dibiarkan seperti itu. Tapi kita harus tahu bagaimana kronologi awal tadi, prosesnya sampai subhat pertama tadi banyak pengingkaran sahabat, yang kedua ya sampai kemudian yang ketiga. Wallahu taala alam bisawab. Sebenarnya banyak di antara para ulama yang sudah membahas ini. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ya, itu juga menyebutkan akan hal ini, tapi tidak sampai pada pembahasan mendetail. Beliau hanya membahas sedikit saja ya ketika di masanya ini Al-Musayyib, karena Said Al-Musayyib ini hidup semasa dengan siapa? Dengan Al-Walid. Jadi di masa tabi'in. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala bersiku bahwasanya banyak para tabi'in yang juga tidak setuju. Tapi gimana lagi? Jangankan para tabi'in, gubernurnya saja Umar bin Abdul Aziz pun tidak mampu bisa menganulir misalnya, apalagi memberontak khalifahnya. Itu pun nggak bisa. Pun demikian, ini juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam Qaul Mufid. Ya, kalau seandainya dipindah bagaimana makamnya, atau masjidnya yang dibongkar dipindah, kata Syekh Utsaimin juga sudah tidak memungkinkan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini adalah bagian dari pamungkas pembahasan kita di ayat yang ke-21 ya, lanat takhidanna alaihim masjidah. Kita jangan sampai salah memahami tafsir dari ayat yang ke-21 ini ya. Di sisi lain, jangan sekali-kali kita jadikan ayat 21 sebagai hujah legalnya, bolehnya ya seseorang itu membangun masjid di atas kuburan. Ya, kemudian kita sambung dengan kronologi, terus bagaimana dengan makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, mudah-mudahan penjelasan meskipun kita rinci, kita urutkan ya, ini belum belum semuanya kita bahas. Karena tadi kita sebutkan berapa kronologi tadi? Di masa Aisyah tadi ada 5 ya. Satu alasan, yang kedua tembok kamarnya Aisyah terpisah, yang ketiga perluasan Umar dan Utsman ya. Kemudian yang keempat tadi di masanya siapa? Al-Walid, dan yang kelima ketika ada kebakaran Masjid Nabawi. Ini saya potong-potong karena di beberapa kitab itu sampai kemudian di masa-masa saat ini ya, itu ada pembangunan lagi dan sebagainya, usaha-usaha, dan termasuk di antara usaha saat ini kita bisa lihat ya, salah satu di antara usaha yang dilakukan oleh pemerintah Saudi saat ini itu adalah apa? Ya, tidak boleh ada yang sholat di area sini. Ya, jadi mereka itu kan masuk ke sini, Pak. Ya, biasanya kan disuruh masuk ke sini, tapi disuruh langsung jalan. Ya kan? Sholatnya di mana, Pak? Ya, padahal ini aslinya bentuknya kayak gini ya. Jadi mereka masuknya di sini, baru sholatnya di area sini, raudhah di sini. Jadi sini nggak boleh sholat sama sekali sudah. Itu di antara usaha terakhir mereka. Ya, sholatnya di sini. Baru kemudian ketika sholat selesai mereka disuruh keluar. Ini masuknya di sini, sedangkan out exitnya di sini. Makanya mereka setelah sholat itu pun nggak boleh lama-lama. Disuruh keluar, jalan ke sini. Lah disinilah kemudian kita disunahkan untuk apa? Bersolawat kepada Nabi SAW. Ini adalah di antara usaha, tapi kita tidak sampaikan. Tapi paling tidak poin-poin penting tadi saya potong beberapa. Ya mudah-mudahan sedikit mewakili dari kegundahan kita terhadap posisi dan status makam Nabi SAW. Dan yang terakhir mengenai hal ini,
Ada sebagian ulama yang tetap berpendapat bahwasanya sampai kapanpun makam Nabi SAW haram hukumnya kita katakan berada di dalam area Masjid Nabawi. Itu haram mengatakan demikian. Kenapa demikian? Karena memang kita harus lihat kronologi tadi. Nabi SAW di awal, ya, itu kan dimakamkan, bahkan pertama kali tembok pertama itu menunjukkan apa? Sudah terpisah, sudah. Jadi nggak ada istilahnya itu dimasukkan. Kenapa demikian? Beda dengan kondisi saat ini. Saat ini kan enggak. Kalau enggak aslinya itu area pekuburan baru dibangun di situ, atau memang area masjid baru dimakamkan. Enggak ada ceritanya. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan haram hukumnya. Enggak ada ceritanya. Makam Nabi SAW meskipun kita lihat seperti itu, tetap kita katakan tidak di dalam area masjid. Kalau kita lihat kronologinya. Ya, apalagi kemudian kala itu jadi seperti ini loh ya di jamaah. Istilahnya para ulama itu adalah seperti ini. Ada orang yang jualan tanah. Maaf ya, ini gambaran para ulama. Lah, sedangkan yang di tanah ini enggak dijual. Ya. Dia hanya mendapatkan tanah area ini saja. Maaf. Apakah kemudian kita katakan bahwasanya tanah ini misalnya miliknya Ahmad, ini miliknya Muhammad, ya? Apakah kemudian kita katakan bahwasanya tanahnya Muhammad itu ada di dalam area tanahnya? Enggak, itu terpisah. Kata sebagian ulama mengatakan bahwasanya demikian. Karena itu sudah bukan ya masuk area yakni tanahnya, enggak. Karena ini sudah mustakil, ini sudah independen. Itu adalah gambaran. Pun demikian dengan makam Nabi SAW yang saat ini kita lihat, itu sudah independen mulai dari awal. Maka adanya perluasan ke sana kemari, tetap kita katakan itu sudah independen. Beda dengan maaf kondisi saat yani ini. Nah, ini adalah diantara kata penutup untuk pembahasan ini. Makanya sebagian para ulama ada yang tetap mengatakan haram. Nggak bisa kita katakan. Karena dari awalnya itu sudah independen, layaknya orang yang membeli tanah, tapi dikecualikan ada sebagian tanah yang di dalam, yang itu haknya Muhammad misalnya. Maka berarti bisa dikatakan bahwasanya ya tidak bisa kemudian kita katakan bahwasanya tanahnya Muhammad itu masuk area yang ditanyanya Ahmad. Karena itu sudah hak kepemilikannya masing-masing. Seperti itulah yani gambaran, dan mudah-mudahan yani bisa difahami. Ayat yang ke-22 jamaah darah 34 ya Allah subhanallah. Baik. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan yani jamaah. Sebenarnya 34 ini sudah keluar dari pembahasan apa? Yani makam. Jadi ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala firman, sayaquluna salasatu rabbim khamsatun sadum. Setelahnya ini adalah masa-masa setelah ditinggal wafat oleh siapa? Ashabul Kahfi. Barulah kemudian orang ini sudah mulai banyak membicarakan mereka. Ya. Kemudian ada yang membicarakan jumlah mereka berapa. Ya. Ada yang mengatakan 3, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang keenam anjingnya. Ada yang mengatakan yani 7, yang ke-8 yani anjingnya. Lah di sini nanti kita akan yani bahas. Termasuk di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, rajmam bil ghaib. Di ayat ini mengatakan rajmam bil ghaib. Para ulama mengatakan bahwasanya yani haram yani hukumnya kita berbicara tanpa yani ilmu, terutama tentang perkara-perkara yani gaib, karena itu bukan wilayah kita. Ya, nanti kita akan yani bahas. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di ayat yang ke-22. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yani bahwasanya qurrabi a'lamu bi iddati ma ya'lamuhum illa qalil. Apa penafsiran dari illa qalil? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hanya Allah yang tahu jumlah Ashabul Kahfi kecuali sebagian di antara mereka? Lah siapakah orang-orang yang mengetahui jumlah real, jumlah pasti dari Ashabul Kahfi? Nanti kita kaitkan dengan ucapannya Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ana mimmal ladina istasna minhum. Aku termasuk orang yang diberikan Allah kemampuan untuk bisa mengetahui jumlah pasti dari Ashabul Kahfi.
Berapa jumlahnya nanti. Kemudian fala tumari fihim. Ya. Tumar miro itu artinya debat. Nanti kita akan sampaikan. Syekh Yani Saleh Al-Maghamisi ketika menafsirkan surat yang ke-22 ini, beliau mengatakan bahwasanya miro, debat itu terlarang pada dasarnya. Tapi nanti ada debat yang diperbolehkan. Beliau membagi debat itu ada dua. Debat terpuji dan ada yang debat tercela. Terpuji banyak. Bahkan Al-Quran ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Jangan mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Dalil inilah yang dipakai oleh saudara-saudara kita para kristolog untuk mendebat ahlul kitab. Berarti boleh debat, gak ada masalah. Ayatnya ada. Dan contoh yang paling konkret itu adalah ketika Abdullah ibnu Abbas debat dengan orang-orang Khawarij. Kalah semua itu. Hanya dihadapi oleh satu orang, yaitu itu yang terpuji. Ya, dan nanti kita akan sampaikan terus apa dalilnya menjadi tercela. Dan yang paling akhir wala tastafti fihim minhum ahada. Lah ini ada isyarat kita tidak boleh fala. Tastafti meminta fatwa, bertanya tentang perkara agama kepada siapa? Orang-orang yang tidak berilmu, yang bukan bidangnya. Ya subhanallah, ini adalah diantara beberapa faidah secara global, secara umum. Nanti kita akan bahas satu persatu bi'idznillah ta'ala pada pertemuan selanjutnya. Qadarullah hari ini harapan saya bisa masuk pada ayat yang kedua-dua. Ya, karena pembahasan ini ternyata juga memakan cukup waktu. Insyaallah ya, beberapa poin-poin tadi sudah kita sampaikan secara global, bisa kita nanti sampaikan secara rinci pada pertemuan selanjutnya bi'idznillah ta'ala. Ada pertanyaan jemaah? Cukup insyaallah. Taib jazakumullah khair atas kehadirannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita istiqomah dan pemahaman yang benar, terutama pembahasan dan ulasan hari ini yang kita akan sangat sensitif, dan setiap waktu selalu muncul saja syubhat ini. Seakan-akan tidak ada henti-hentinya dan tidak ada berhentinya mereka menebar syubhat. Tapi sedikit dari apa yang kita ulas ini mudah-mudahan semakin meyakinkan kita terhadap status makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang, dan semakin meneguhkan kepada kita bahwasanya sekali lagi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar yang tidak masuk dalam area Masjid Nabawi. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.